Oke, shalom sahabat terkasih. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama gue Rafael Fianto di acara gue di podcast Insight. Learn something new. Oke, hari ini teman-teman kita ketemu sama salah satu sahabat kita. Ini teman sepelayanan gue, namanya Hans. Apa kabar Hans? Oh, halo. Luar biasa. Halo, teman-teman Insight semua. Iya. Hans, kita udah lama ketemu ya. Kemarin kayaknya kita sebelum lanjut lebih enak kita kenalan dulu sih. Oke. Kalau kalian kemarin di video gue pertama, gue udah perkenalan diri gue. Terus lawan bicara gue juga udah kenalan diri gue. Nah sekarang coba mungkin bisa cerita sedikit latar belakang lu Hans. Halo semuanya, nama gue Hans. Gue tuh sekarang pelayanan di PD Stefanus, tempat Vian juga bertumbuh di situ. Ya. Sekarang kegiatannya kerja aja sih, kerja di salah satu travel company gitu. Dan sisanya ya gue pelayanan sih gitu. Lebih banyak menghabiskan waktu di gereja dalam satu minggu. Berarti bisa dibilang memang lu ya biar teman-teman tahu bahwasannya memang lu adalah tertanam di gereja Katolik. Betul. Lu aktif di persekutuan muda orang muda pembaruan karismatik Katolik. Betul. Which is lu pelayanan di sana udah berapa lama Hans? Dari 2018. Gue tertanam di situ dari 2018. Pertama kali intinya jatuh cinta dengan karismatik Katolik dan sampai sekarang 2018. Oh, 2018 berarti udah mau 5 tahun ya Hans ya? Ya. Gila nggak berasa ya berarti. Iya, ketemu 2012 nggak berasa. Oh, lu 2016? 18. Nginjek gereja 2018. Oh, lu masuk itu waktu itu jadi umat. Nah, lu tahu sebenarnya PD Stefanus itu dari mana? Nah, itu gua search sendiri. Oh, search sendiri. Gua cari sendiri gitu. Karena memang gua udah niat untuk coba cari komunitas. Karena pengalaman hidup gue juga kan, gue tertarik untuk masuk komunitas dan akhirnya nyari yang paling dekat dari kosan gue tuh di situ. Oh, sebelumnya kita silent dulu HP gue Hans, gue lupa nih Hans, bikin malu aja. Oke. Berarti lu aslinya dari mana Hans? Gue dari Bogor, tapi lahirnya di Jakarta bro. Oh, lu aslinya Bogor tapi lahir di Jakarta. Oke, lu lahir di Bogor berapa lama sampai berapa di sana? Gue dari lahir sampai SMP itu di Jakarta, di Kelapa Gading dulu. Nah, terus waktu sekarang SMA ya, putus SMA, gue pindah ke Bogor. Sekarang kerja balik lagi ke Jakarta. Oke. Nah, tadi kan lu bilang memang lu nyari sebuah komunitas. Berarti ada dong waktu lu nyari-nyari komunitas selain PD Stefanus yang ada di pencarian itu dong? Iya, tapi gue tertariknya udah Katolik sih. Maksudnya komunitas Katolik yang gue tanya ke temen gue gitu. Temen gue salah satunya yang udah aktif di PD juga, di Persekutuan Doa Karismatik. Ya memang dia saraninnya beberapa PD, tapi gue lihat-lihat yang paling deket itu di Stefanus. Oke, nah sebenarnya kalau di bagian kita sebagai warga Katolik ya, khususnya anak muda dan biasanya orang tua nih, yang lebih agak kurang minat di karismatik sebenarnya, benar gak? Ada beberapa malah anggota Katolik atau warga gereja Katolik yang memang cukup anti dengan gerakan karismatik sebenarnya. Nah, tapi apa sih yang membuat lu begitu masuk, lu nyaman gitu loh sama Persekutuan Doa Karismatik ini, dan akhirnya memutuskan untuk pelayanan tuh apa, Hans? Sebenarnya sayang ya, kenapa orang nggak suka karismatik ya? Soalnya sebenarnya Roh Kudus itu ada di Alkitab kan? Yes, benar. Gitu. Dan dia memang ya kita sebenarnya harus mengimani juga ya ada gerakan Roh Kudus gitu. Nah, waktu gue sampai di PD Stefanus itu, gue merasakan kayak orang-orang menyambut gue dengan baik. Itu yang paling oke sih. Gue melihat banget orang itu teman-teman di situ sangat menyambut dengan kasih, dan juga waktu gue jalanin ibadahnya itu persekutuan doanya diawali dengan praise and worship, gue merasa merinding gitu. Merinding. Gak tahu, gue merasa tersentuh gitu. Dan ya gak tahu kenapa kayak mau nangis aja gitu. Gue merasakan Tuhan tuh hadir gitu waktu itu. Dan setelah itu kan ada firman ya. Jadi kalau di persekutuan doa itu, kalau buat teman-teman yang belum tahu, pertama dimulai dengan praise and worship, lalu dilanjutkan dengan firman gitu. Nah, firmannya kan anak muda banget tuh gitu kan. Benar. Waktu itu gue ingatnya tentang waktu itu lagi persiapan mau retret hidup baru dalam Roh Kudus. Oh, RHDR ya. Jadi kayak pendahuluannya gitulah. Oke. Nah, di situ kan pasti dijelasin Tuhan itu baik, dia mencintai kita gitu. Kita yang awalnya tuh baik, terus kemudian jatuh dalam dosa, dan Tuhan mau kita tuh kembali lagi ke dia gitu kan, lewat cintanya gitu. Nah, dari situ gue merasa, wow, ternyata Tuhan tuh selama ini nunggu gue gitu, dan gue sentuh di situ. Kira gue kayak jatuh cinta sih gitu, itu ikut komunitas Stefanus itu. Setelah itu udah selesai PD-nya, gue diajakin sama itu Ko Willy. Iya, bapak segala bangsa kita ya. Bapak rohani, intinya mentor rohani lah. Iya. Sampai sekarang.
Dan ya benar-benar di welcome, gue merasa nyaman dan udah berlanjut nih. Ya, for information teman-teman, memang di gereja Katolik bagi teman-teman yang mungkin merindukan, ada mungkin yang merindukan ya. Tadi kalau kita cerita yang anti, memang ada beberapa teman-teman kita yang gereja Katolik yang belum tahu dan merindukan gerakan karismatik. Nah, di Katolik itu ada namanya Persekutuan Doa Karismatik Katolik, which is itu buat umum. Jadi anak-anak, dewasa, remaja itu boleh masuk di sana. Biasanya firmannya lebih umum. Tapi kalau misalnya Persekutuan Doa Orang Muda Pembaharuan Karismatik Katolik atau biasa disebut dengan PDOMPKK, itu biasanya anak muda yang berumur 17 atau 18 ya Hans ya? Sampai 35 deh. Sampai 35 ya, sampai 35. Dan itu ngapain aja sih? Sebenarnya kalian bisa langsung nanti aku coba tag ya di TikTok aku, akunnya PD Stefanus, kalian nanti bisa lihat. Kita seperti biasa datang disambut asar, lalu kita puji-pujian, penyembahan, lalu nanti ada firmannya. Which is firman yang dia bawa, teman-teman apa pewarta-pewarta bawa itu adalah biasanya yang relate sama kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda. Lalu biasanya nanti akan kita tutup dengan doa. Kadang ada, sekarang berapa lama sekali Hans ada pelayanan doa? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, biasanya di minggu keempat atau sebulan sekali itulah ada pelayanan doa. Gua sendiri sangat bertumbuh di situ karena ketika gua nggak punya siapa-siapa, ketika gua datang dengan berbeban berat, gua sudah diangkat apa ya Hans namanya ya, rasa letih, rasa sedihnya tuh udah diangkat. Recharge. Recharge. Nah, ketika lagi ada sesi untuk pendoaan itu luar biasa. Teman-teman yang doa itu benar-benar mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka doa itu bisa tahu seakan-akan kita tuh lagi kenapa dan doanya tuh nancep banget. Lu pernah ngerasain itu nggak? Iya, benar-benar. Mereka doain, ya itulah yang namanya Roh Kudus bekerja tuh seperti itu gitu loh. Jadi nggak textbook ya. Mungkin selama ini kita ke gereja kan mungkin ikut misa, ya udah kita ikut misa, ikutin tata cara misa setelah itu. Nah, tapi kalau di PD itu lu bisa merasakan Tuhan tuh bekerja secara dinamis gitu. Benar, gue setuju. Secara dinamis dan dia benar-benar tahu kebutuhan kita. Jadi yang namanya Roh Kudus itu dia bisa bekerjanya seajaib itu gitu loh. Dia bisa tahu kita butuh apa. Kadang-kadang kita bisa tahu juga dia bisa tahu juga kita tuh sebenarnya lagi kenapa dan kita sebenarnya butuh didoain apa gitu. Benar. Teman-teman yang doain. Nah, gue setuju banget. Kadang kan memang kita perlu apa ya, sedikit recharge. Nah, dan itu gerakan karismatik itu memang sangat membantu banget. Dan kalau RHDR tadi itu adalah di mana kita mengalami hidup baru. Yang tadinya mungkin kita cuma dibaptis, lalu ya nothing happens gitu ya. Mungkin kalian senang-senang, tapi lewat gerakan retret RHDR itu ya kita jadi lebih dibangun lagi manusia barunya sih. Menurut gue sih di situ sih ya. Nah, sekarang Hans udah pelayanan di tahun kelima nih. Lu sekarang pelayanan di bagian apa sih Hans? Kalau sekarang di bagian acara. Nah, bagian acara itu bagian yang orang-orang yang nentuin tema si Persekutuan Doanya. Jadi kan kita punya tema ya. Setiap minggu tuh beda-beda temanya. Biasa ada tema besarnya per bulannya. Misalnya kayak Juni nanti nih tema tentang keuangan gitu. Tentang finansial. Nah, setiap minggunya kita harus nentuin tema kan. Terus ngontakin pewartanya siapa gitu. Nah, itu tugasnya anak acara gitu. Oh, I see. Tapi lu kan udah tahun kelima nih. Sebelum di acara lu di mana? Doa. Jadi di doa 2 tahun. Terus 1 tahunnya di media sosial, di digital ministry. Oh, digital berarti yang flyering, yang ngasih konten, di IG. Oh, berarti itu bagiannya lu dulu ya? Ya, pernah setahun. Gue dulu paling males, jujur aja kelemahan gue adalah di ministry acara. Karena gue tuh nggak jago rapat sama sekali, bener sumpah. Gue nggak jago rapat, gue disuruh cari ide. Aduh, ampun dah gue cari ide. Nah Han, selama lu ngerayain di 5 tahun ini, lu pernah ngerasa malas gak sih pelayanan? Pernah. Dan jenuh gitu, kayaknya pengen udahan gitu. Jenuh. Nah, lu bisa sharing gak kenapanya dan gimana cara lu ngatasin ini? Biasanya tuh karena karena tekanan dunia ya, kayak misalnya pekerjaan gitu. Pekerjaan lagi banyak, suntuk. Terus kita harus melayani orang. Namanya melayani orang kan kita harus intinya tetap ceria, tetap positif gitu ya. Itu capek loh kadang-kadang gitu. Kalau kita ya sendiri nggak bisa handle apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kerjaan lagi banyak banget tuh gue ya itu harus mas-masan sebenarnya. Aduh gue mau izin aja lah gitu. Pelayanan gue mau izin aja gitu. Nah, tapi ya kembali lagi sih. Gue ingat waktu retret RHDR itu ya gue inget kayak Tuhan mengasihi gue. Jadi gue merasa harus membagikan kasih itu sebenarnya. Puji Tuhan. Tapi gue tadi pengen nanya apa jadi lupa nih Hans. Ini lu percaya nggak sama konsep kayak gini Hans? Ketika kita melayani itu kan kita ngecas orang ya. Betul.
kita juga butuh dicas nggak sih? Atau lu percaya konsep di mana ketika kita ngecas orang, kita juga dicas? Lu percaya yang mana, Hans? Gue percaya yang kita tuh harus dicas dulu baru bisa bagi. Karena kita harus merasakan dulu Tuhan mengasihi kita. Ketika kita udah penuh, kita baru bisa bagi ke orang. Kalau kita sendiri nggak ngerasain, gimana mau bagi ke orang? Berarti lu setuju dong konsep di mana sebenarnya orang yang melukai orang lain, yang outputnya jelek mungkin dari mulut dan perbuatan, itu juga sebenarnya karena input dia jelek. Lu setuju Ya, gak sih sekarang? betul, betul. Mungkin dia punya luka batin ya atau apa gitu. Jadi dia belum merasakan Tuhan itu baik dalam kehidupan dia. Jadi dia nggak punya alasan untuk berbuat baik gitu ya? Iya, gimana orang bisa berbuat baik kalau sendiri tidak pernah merasakan kebaikan gitu? Benar-benar. Betul. Nah Hans, ini ada yang menarik nih. Lu kalau nggak salah, lu punya TikTok juga ya? Ya, gue Lu lagi bangun bulir buku ya kalau nggak salah, bulir buku ya namanya. Ya, namanya bulir buku gitu. Nah itu lu bahas apa ya sih di situ? Jadi sebenarnya tuh awal TikTok itu tuh sebenarnya gua tuh kan memang suka baca buku self development ya, Ya, pengembangan diri lah ya. pengembangan diri ya gitu. Nah, supaya gua nggak lupa, gua sharing. Ya udah sekali aja bikin TikTok. Oke. Jadi di dalamnya tuh akan banyak sekali konten-konten tentang buku-buku self development. Oh, nah dari semua buku yang lu pernah baca, menurut lu bisa bagi satu nggak buku yang menurut lu bagus dan ini wajib orang tahu nih? Ini The Power of Now. The Power of Now. Ya, itu Oh, oke. Apa tuh? yang ngarang namanya Eckhart. Dia orang Jerman gitu. Kayak guru spiritual sebenarnya. Sebenarnya tentang mindfulness. Mindfulness itu di mana kita berada di masa sekarang, intinya kita fokus sama apa yang kita rasakan sekarang gitu. Biasanya kita kan kecemasan itu kan terjadi karena kita tuh memikirkan masa lalu, kalau nggak masa depan. Nah, si buku ini tuh mengajarkan kalau kita tuh sebenarnya kehidupan itu adalah masa sekarang. Ketika lu sekarang nih gue lagi ngobrol sama lu nih. Nah, itu kehidupan gitu. Kadang-kadang waktu kita ngobrol ini pun ada orang-orang yang pikirannya tuh ke masa depan atau ke masa lalu. Jadi kita khawatir. Nah, kan nggak perlu ya. Maksudnya kita ya hidup tuh sekarang gitu. Ketika lu sedang melakukan sesuatu, lu fokus, nah itulah kehidupan gitu. Nah, jadi buku itu tuh berbicara tentang itu. Tapi ini menarik. Jadi kemarin ini gue sempat ketemu salah satu mentor gue di TikTok. Jadi ini sebenarnya kita ketemunya itu juga baru pertama kali kemarin sekitar ya 2 minggu 3 minggu lalu. Oke. Kita selama ini kenal dari TikTok. Dia memiliki channel untuk pewartaan juga. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya dan begitu dia ketemu, dia cerita kesaksian dia bagaimana dia bisa nyampe di Jakarta karena dia asalnya dari Bali. Dan dia bilang ngikut Tuhan. Dia ceritalah bahwa ngikut Tuhan tuh enak. Kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan yang ngatur tuh paling enak. Kenapa? Karena dia datang ke Jakarta itu katanya duitnya cuma 200.000. Naik mobil, tapi ini yang gue salut sih. Makanya di Amsal suka bilang bahwa istri yang cakap itu adalah harta berharga paling suami. Nah, ini istrinya malah nyemangatin dia, nggak apa-apa, Beb, nanti kita nyampe Jakarta juga ada aja, tenang aja. Kita doa aja yang penting. Nah, dia nyampe Jakarta itu dia ngasih tahu gue bahwa kalau kita punya karunia menikmati itu enak, dia bilang. Kita tuh hidup di masa sekarang dan itu relate ya sama buku lu tadi ya. Betul. Dan itu gue ketampar banget sebenarnya Hans, karena sejujur aja gue itu selalu hidup di masa lalu dan masa depan Hans. Betul. Sejujurnya kenapa? Masa lalu kenapa? Karena jujur gue merasa gue gagal di masa lalu, gue gagal membahagiakan papa gue dan waktu gue berjanji sesuatu ke dia, ternyata Tuhan lebih sayang sama dia duluan. Yang kedua, ketika gue baru punya waktu quality time yang bagus sama mama gue, ketika mama gue baru bisa menerima Tuhan Yesus, udah dipanggil juga. Jadi itu yang membuat gue merasa bahwa gue nggak bisa hidup di masa sekarang. Gue selalu dikejar masa lalu, sehingga gue di depan gue tuh harus ada masa depan. Nah, gue selalu ketakutan sama masa depan, sehingga sejujur aja kadang yang terkorban, yang dikorbankan dalam keluarga gue adalah istri gue sendiri. Jadi kadang gue selalu khawatir, bad mood segala macam itu karena gue nggak bisa hidup di masa sekarang. Nah, coba lu bisa sharingin nggak bagi orang-orang kayak gue yang ketakutan oleh masa lalu, terus hidup di masa depan, tapi nggak bisa menikmati sini nih. Ini obatnya apa nih Hans? Nah, dari buku itu. Dari buku itu ya. Sebenarnya dari pengalaman gue juga ya. Karena kemarin gue kebetulan baru pulang retret juga. Oh iya, nanti kita bahas nih, bagus nih. Ya, itu relate banget sama yang di buku itu ngomong. Sebenarnya gue kalau direnungin ya, di Alkitab sebenarnya Tuhan Yesus juga bisa membahas hal itu juga gitu. Yang gue renungkan ya dari tentang kekhawatiran. Jadi waktu kita khawatir kan Tuhan Yesus bilang kayak, tolong lihat burung di udara gitu kan, bunga di ladang. Jadi Tuhan Yesus bukannya menenangkan kita dengan cara yang gimana-gimana yang ribet, tapi kita disuruh memandangi alam gitu, memandangi apa yang ada di depan mata kita sekarang gitu, untuk supaya nggak jadi khawatir.
Nah, sebenarnya sama caranya waktu kita tuh fokus sama masa lalu atau ke masa depan, ya lu harus balikin fokus lu ke sekarang gitu. Coba hal yang gue lakukan adalah gue coba untuk menyadari nafas gue gitu. Oh, Nafas gue. Terus menggunakan indera gue. Sekarang gue ngeliatin apa nih? Misalnya kayak di tempat sekarang nih ada ini kayak ada ayunan ayunan, gitu. ada meja. Meja. Nah, gue fokusnya gue arahin ke situ. Nanti lama-lama pikiran yang kita memikirkan masa lalu sama masa depan itu hilang sendiri. Jadi kita nggak bisa ngelawan. Sebenarnya nggak bisa ngelawan. Semakin lo lawan, coba lo lawan. Kayak gue nggak mau pikirin masa lalu gue tentang keluarga gue, mama papa gue gitu. Makin kepikiran, justru. Nah, yang harus dilakukan adalah kita sadar, oh kita tuh lagi mikirin masa lalu ya, gitu. Nah, terus seperti yang kita bilang, coba lihat di sekeliling kita, lihat burung di udara. Nah, kita lihat sekeliling kita gimana, sadari nafas kita gitu. Nah, pelan-pelan malah hilang, gitu. Malah gue merasakan kedamaian lebih damai. Berarti bisa dibilang untuk fokus kepada masa saat ini adalah sebuah keputusan, bukan soal perasaan dong. Betul, kita justru tidak boleh terbawa sama apa yang kita pikirkan. Seringkali kita dalam satu hari itu kebawa sama apa yang kita pikirkan. Misalnya kayak tiba-tiba lagi makan kepikiran kerjaan, atau lagi makan kepikiran tentang masa lalu, kehilangan seorang kita sayangi itu. Kan bisa datang tiba-tiba kan pikiran itu. Yang terjadi tuh suka kita terbawa sama pikiran itu, kita nggak sadar. Tiba-tiba, kok gue sedih ya? Padahal gue lagi makan gitu. Nah, Oke. jadi harus dibalikin ke kesadaran yang sekarang, kalau kita tuh lagi makan. Benar-benar kita lagi makan, rasain rasa makanannya gitu. Nah, itu justru kita jadi lebih tenang, lebih damai gitu. Ya, gua setuju sih, dan kalau di rohani mungkin kita bisa bahasnya adalah karunia menikmati sih. Dan ini penting banget sehingga gua baru sadar ini telat. Gua memang ngikut Tuhan Yesus tuh dari 2015, berarti udah 7 tahun ya. 8 tahun. Tapi karunia menikmati itu gue baru pelajari sekarang. Nah, makanya firman Tuhan tuh nggak bisa lu baca satu hari ini kalau asal dari Kejadian sampai Wahyu udah kelar, nggak bisa kelar. Ya. Nggak bisa. Dan ternyata perjalanan hidup kita ya adalah pelajaran. Sehingga setiap hari ini gue berdoa bahwa gue pengen Tuhan kasih gue karunia untuk menikmati. Karena gue takut menyesal ketika tiba saatnya sesuatu yang mau Tuhan ambil lagi, gue udah lupa menikmatinya. Iya, betul. Nah, akhirnya gue minta Tuhan, gue minta kali ini Roh Kudus tuntun gue untuk gue bisa menikmati setiap masa-masa yang gue punya. Dan setiap masalah yang gue punya, tolong Tuhan bantu, dampingi, biar selesai. Gue sih sekarang doanya seperti itu sih, Hans. Nah, ini makanya waktu itu ketika gue punya masalah banget, gue bilang sama diri gue, sama Lina, istri gue pengen retret pribadi, tapi gue nggak tahu dari mana, gue bilang. Nah, akhirnya ada salah satu followers TikTok gue yang ngasih ide, coba kok ke Rawa Seneng. Di situ enak katanya. Lu di sana cuma kerjanya doa doang. Ada kamar pribadi, lu nggak usah ikut acara, lu mau ikut boleh, lu nggak ikut juga boleh, gitu ya kan? Akhirnya gue pergi. Waktu itu banyak halangan juga karena kebetulan gue salah ngambil kamar di Semarang. Besoknya gue nggak tahu mau naik apa ke sana, tapi puji Tuhan nyampe juga. Udah gitu nyampe, gue kaget sih. Gue kaget banget. Peaceful. Lu ngerasain kayak gitu gak sih? Iya, betul. Peaceful, mindful, dan gue nggak pengen pulang dari sana. Iya, betul. Gue orang yang paling sering begadang untuk main Mobile Legends, Hans. Oh iya. Dan itu bad habit banget. Gue tidur bisa jam 3, jam 4. Tapi gue lagi mikir di sono, gimana caranya gue ngikut jam 3 pagi kan, mulai dari jam 3 pagi kan? Setengah 4 kan? Setengah 4. Tapi waktu itu gue bertekad bulat. Nah, ini yang bisa kita pelajari sama-sama adalah ketika gue mengambil keputusan untuk besok harus ikut ibadah, gue jam 3 udah bangun. Gue sama istri langsung jalan ke kapel atau gerejanya itu, kita ikut ibadah. Dan itu ibadahnya 8 kali sehari kan? Iya. Dan itu full gue ikutin. Lu ngikut gitu juga? Kan dengar lu kemarin dari sana juga kan? Iya. Gue ikutin ibadahnya juga full, tapi nggak full banget. Jadi di hari ke-3, ke-4 gue yang paginya gue bolong. Oh, oke. Paginya gue bolong. Yang setengah 4. Gitu. Oh, setengah 4, oke. Cuma gue setuju sih. Jadi sebenarnya Rawa Seneng itu ada susah. Maksudnya bukan susah sih. Kendaraannya dia kan karena namanya pertapaannya itu tuh kayak jauh dari, harus jauh dari keramaian gitu. Tapi itu seninya. Gue kemarin itu solo trip. Oh, lu solo trip Sendiri, gak sama siapa-siapa. Asik. Karena menurut gue solo trip mau retret, gue mau sendiri, mau hening gitu. Gue mau cari kedamaian sendiri, dan gue mau intinya gue mau jalan dengan penyertaan Tuhan gitu. Gue nggak tahu juga sama kayak lu, kayak gue nggak tahu jalurnya tuh, masih gue cuma lihat baca-baca di internet gitu loh, dan nggak tahu pasti ini bener gak yang gue ambil gitu. Cuma Tuhan tuntun loh sampai gue nyampe semuanya ada jalan, ketemu orang ini, nyampe gue puji Tuhan gitu.
Dan ya ibadah yang banyak itu justru bukannya bosen ya, gue malah seneng. Iya. Recharge loh. Recharge banget. Recharge banget. Mereka kan Mazmur doang ya. Mazmur doang. Mazmur. Tapi itu dahsyatnya Mazmur gitu loh. Jadi di Mazmur itu kan macam-macam ya, ada tentang keluhan, Iya. ratapan, ada Iya. tentang memuji Tuhan. Itu ibadahnya full Mazmur gitu. Jadi di dalamnya tuh lengkap. Ngeluh iya ada, Iya. puji Tuhan ada, Iya, benar. merasa dicintai Tuhan ada. Benar. Benar. Gue cuma ingat satu nada, yaitu kemuliaan kepada Allah Bapa dan Oh Putra. iya itu powerful banget tuh ternyata. Pokoknya mereka tuh kalau siap abis doa selalu diakhiri dengan itu Kemuliaan. dan itu harus membungkuk guys. Jadi kayak ya lu benar-benar menghormati Tuhan di situ. Lo tau gak apa yang gue pertama kali lihat dari sana sebenarnya? Hmm. Gue punya visual yang, ya mungkin karena gue terlalu over kreatif kali ya. Tapi gue lihat begitu masuk gereja itu kayak seakan-akan, oh mungkin kalau di surga kayak gini kali ya. Tuhan yang di tengah, terus kurnya di samping gitu. Kan kurnya di samping gitu kan. Dan gue bilang, oh kayak gini kali di surga ya. Tapi enak loh kalau di surga begini, gue nggak makan pun gue mau, gue bilang. Tapi itu enak banget. Dan buat teman-teman yang belum pernah ke sana, kita susah ngejelasinnya nih, gimana rasa enaknya ke sana. Nah, buat teman-teman yang pengen ke sana, itu terbuka. Gue nggak tahu untuk umum apa enggak, tapi kalau umat Katolik udah pasti free welcome banget buat datang. Biayanya kalau nggak salah 200.000 ya harusnya. 200.000 per malam. 200.000. Gue bakal nulis blog sih. Hah? Gue bakal nulis blog. Gue ngejurnal di situ. Oh, lu ngejurnal di situ? Jadi gue catetin perjalanannya. Nanti gue Oh. mau coba tulis deh. Oke. Teman-teman. Nah, itu 200.000 per malam. Kalian udah dapat kamar. Jangan pikir kamar kalian tuh standar ya. Jujur, akan lebih bagus kamar di situ daripada hotel yang 200 pada umumnya. Bener nggak? Betul kan? Betul, lengkap sih. Lengkap. Dan Lengkap. itu menurut gua bersih, air panas ada, sabun disiapin. Yang menarik itu adalah kalian berlatih diri di sana untuk mengendalikan diri, karena di situ kalian 8 kali sehari kalian ibadah. Kalian 8 kali sehari ibadah, mulai dari jam 3.30 pagi sampai jam 8 malam ya Hans ya? Sampai 19.40. Oh ya, sampai 19.40. Nah, sampai 19.40. Nah, itu kalian ngapain aja sih di sana? Kalian cuman baca Mazmur, kalian cuman ibadah, dan itu enak banget sih. Tapi kami nggak bisa ngomong enaknya gimana, kalian harus langsung cobain. Bener nggak, Hans? Betul. Nah, untuk tahu gimana caranya, kalian langsung ketik di Google aja, Pertapaan Rawasenang. Santa Maria Rawasenang. Ya, itu dia. Nah, Hans, sebelum kita closing nih, lu selama ngikut Tuhan, lu baptis bayi apa enggak sih? Kenapa? Lu baptis bayi? Iya, baptis bayi. Oh, lu baptis bayi. Nah, selama lu ngikut Tuhan dari bayi sampai sekarang, ada nggak sih penyertaan Tuhan atau mungkin kesaksian mujizat Tuhan yang menurut lu wah banget nih dan lu nggak akan lupa soal ini nih? Gimana nih? Ada nggak Hans yang bisa lu bagiin ke teman-teman kita? Ada. Jadi gue tuh dididiknya memang dari kecil Katolik sama orang tua gue cukup oke ya. Jadi dimasukin ke Bina Iman. Gitu. Oh, Bina Iman, Kak. Ya, gereja rajin. Orang tua gue rajin. Nah, cuman waktu gue SD itu mama gue meninggal, mama kandung. Situ gue kehilangan dan mulai dari situ gue kayak kehilangan. Gue merasa kasih Tuhan tuh gak ada, gitu. Hilang. Gitu. Sempat marah juga ke Tuhan gitu. Kenapa di umur gue yang kecil itu dan adik-adik gue yang masih kecil, Tuhan memanggil mama gue. Gitu. Itu ada kehilangan dan benci lah gitu. Jadi gereja malas-malasan itu berlangsung cukup lama ya. Jadi waktu itu mama gue meninggal tuh 5 SD. Terus sampai gue kuliah itu gue bener-bener kayak kehilangan arah hidup. Ya lulus sampailah di tahun 2018 itu. Gue merasa hidup gue tidak kemana-mana, kosong. Dan sempat ada mikir untuk kayaknya enakan gak ada di dunia gitu. Sempat mikir kayak gitu. Lu sempat mikir untuk pengen mengakhiri hidup itu ya? Karena menurut gue manusia tuh kalau nggak punya meaning dalam hidupnya, stres. Maksudnya, lu hidup di dunia itu buat apa gitu? Kosong, nggak ngapa-ngapain, hidup lu gitu-gitu aja. Itu stres sih kalau gue ya. Ya jadi waktu itu gue udah cukup muak juga sama kehidupan gue. Tapi gue lagi lihat IG story, gue ketemu temen gue yang aktif di PD. Oh, Aktif di PD. ini lanjut nih sama yang pertama nih. Iya. Oke. Dia aktif di komunitas sering-sering share PD gitu. Terus entah kenapa gerakan hati gue pengen nanya ke dia. Gue lagi pengen join komunitas dong, komunitas yang Katolik gitu. Nah, akhirnya dia kasih tau lah nomor-nomor PD. Gue coba. Waktu itu awalnya nggak ke PD Stefanus. Waktu itu
di PD di Blok M lah. Oh, PD Blok M ya sih. Gue disuruh ikut RHDR dulu. Nah, gua ikutnya bukan di Stefanus. Retret hidup baru dalam Roh Kudus. Ya. Gue ikutnya yang di Blok M itu. Gitu. Nah, pas gue ikut RHDR, pas dia ada satu sesi tuh. Kalau ikut retret hidup baru dalam Roh Kudus tuh ada satu sesi namanya pencurahan Roh Kudus. Nah, di mana tuh kayak lu kan dibaptis untuk kecil kan sama air ya gitu. Nah, yang kedua ini dibaptis dengan Roh Kudus intinya gitu. Ya hidup baru kembali. Iya, hidup baru kembali. Nah, di situ gue merasakan Tuhan kayak ngomong ke gue. Aku mengasihi kamu. Aku mau pakai kamu gitu. Di situ gue nangis sih. Bener nangis kejar. Dan kayak di flashback semua kejadian gue tuh dari kecil sampai di titik itu, semuanya dia kasih lihat kalau Tuhan tuh ada. Gitu. Maksudnya menyertai gue pas gue lagi kehilangan mama gue, pas gue lagi sendirian, pas gue lagi stres semuanya. Tuhan tuh ada gitu. Luar Dari biasa. situ gue bener-bener gak tau kenapa gue suka cita sekali gitu. Kayak semua beban gue hilang. Gitu. Pulang dari situ, akhirnya gue memutuskan untuk mau join pelayanan gitu. Gue mau membagikan pengalaman dikasih Tuhan itu ke teman-teman yang lain. Gitu. Dan itu pengalaman yang gak bisa dibeli sih guys. Gue kasih tahu aja. Pengalaman lu dikasih sama Tuhan tuh bener-bener luar biasa. Dan itu bisa bener-bener totally merubah hidup lu. Mau seburuk apapun hidup lu, jika Tuhan lu udah bisa merasakan kasih Tuhan tuh udah totally different lah. Hidup lu bakal berubah. Demikianlah genap firman Tuhan yang berkata bahwa sebenarnya marilah kepadaku yang terima sudah berbeban berat ya sebenarnya. Banyak yang salah artikan bahwa ketika kita lagi sial atau apa kita datang sama Tuhan itu nggak salah sih. Tapi puncak meledaknya itu ibaratnya ketika lu lagi benar-benar down banget, ada di rock bottomnya lu banget, lu datang sama Tuhan dan ketika lu mendapatkan curahan Roh Kudus dan Tuhan kasih tahu lu, ini loh sebenarnya gue ada di setiap musim dalam hidup lu, itu rasanya beda banget ya. Beda banget. Oh, ternyata selama ini gue nggak sendiri. Yeah. Itu yang paling penting. Gue nggak sendiri dan Tuhan selalu ada gitu. Di setiap nafas kehidupan gue dia ada gitu. Itu benar-benar happy banget. Nggak bisa dibeli lah. Yeah. Itu. Benar-benar kayak lu kata firman Tuhan kan akulah roti hidup. Nah itu kayak lu benar-benar makan itu. Jadi setelah lu makan kayak lu merasa kenyang secara spiritual maksudnya. Iya. Bahagia gitu. Sama kayak tadi gue bilang di rawa seneng, kayaknya begini aja cukup nggak usah makan gitu ya. Iya. Mereka happy loh walaupun kerjaannya kayak rutinitas terus gitu kan ya. Baru kerja sebentar balik ibadah, kerja lagi ibadah lagi. Iya. Ibadah. Tapi waktu gue ngomong sama veteran mereka happy gitu. Mereka bisa menemukan penyertaan Tuhan di setiap kegiatan mereka gitu. Dalam satu hari itu mereka bisa dapat insight beda-beda tentang kehidupan mereka. Gitu. Iya benar-benar. Firman yang lewat Mazmur, firman mereka bisa mendapatkan hal baru gitu. Iya. Luar biasa. Ini memang nggak bisa diceritain sih sebenarnya. Betul. Cerita itu hanya bikin kita ngerasa keaduk doang, tapi memang pengalaman bersama Tuhan tuh harus dialami sih. Betul. Dan untuk mengalami penyertaan Tuhan, mengalami waktu sama Tuhan tuh butuh hati yang dibuka sih. Tapi gue punya pesan gini sih Hans, buat semua orang yang nonton sih. Mau hati lu terbuka, mau hati lu tertutup, ikutin aja. Selama lu udah ditangkap sama Tuhan satu kali, lu nggak akan pernah lepas. Percaya sama gue. Gue pernah ketemu orang yang paling batu aja, Tuhan bisa lunakkan. Makanya gue selalu bilang sama orang, jangan berusaha ngerubah orang lain Hans. Lu nggak akan bisa. Tapi bawalah dia dalam doa lu, dia pasti akan berubah. Karena Tuhan yang ngubah, bukan kita yang ngerubah. Kita itu manusia lemah kok. Jangan menganggap kalau kita punya anak, kita anak Tuhan, Tuhan ngasih kuasa terus kita semena-mena. Percayalah teman-teman, lu pasti akan kaget ketika Tuhan yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Lu setuju gak? Setuju, soalnya Tuhan itu ya kayak HP lah. Misalnya HP, lu punya HP rusak gitu. Yang bisa betulin kan yang buat HP-nya kan? Ya, benar. Buat HP-nya Tuhan, udah gitu doang. Lu harus balik ke situ gitu. Kalau selama lu mencari tukang servis yang lain, dalam tanda kutip dalam kehidupan ini kayak lu lari ke diskotik, lu lari ke narkoba atau hal-hal yang lain gitu. Ya itu lu tetap akan rusak gitu. Nah, lu harus balik ke yang buat HP-nya gitu. Iya. Gitu. Benar. Gua setuju. Nah, Hans, sebelum gua closing nih, ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik dan gua masih ingat banget nih cerita. Lu pernah putus sama mantan lu. Dan yang bikin gua kaget adalah lu bilang kita waktu putus tuh kita doa dulu bareng
Dan akhirnya kita putus. Ini menarik loh, kan biasanya orang putus tuh kayak, aku udah gak mau kenal kamu lagi, kita udahan deh, marah-marah atau bahkan ada yang minta duit balik, tapi lu bisa doa bareng. Nah, lu bisa sharing gak sih sebenarnya sebelum lu putus apa yang lu alami dan bagaimana kondisi ketika lu mengambil keputusan untuk putus sama pasangan lu? Gitu. Ya, jadi putus sama pasangan gua karena menurut gua ya kita sudah banyak nggak kecocoknya gitu. Banyak yang beda. Jadi bukan karena perselingkuhan atau apa gitu, tapi memang ya kita memang udah nggak sejalan gitu. Dan itu menurut gua juga salah satu cara Tuhan sih untuk membentuk gua. Ya Tuhan setelah gua putus itu efeknya buahnya sampai sekarang gua merasakan kayak Tuhan lebih memakai gua gitu. Gua bisa ambil lebih banyak porsi di pelayanan dan gua juga punya menghargai diri gua lebih lagi gitu. Nah waktu pacaran sama mantan gue itu memang ya kita banyak perbedaan dan ya hubungannya makin hari makin stressful gitu. Oh iya. Makin stressful, makin beban gitu ya. Beban dan akhirnya ya udah udahan. Kita udahan. Tapi gue mau udahannya dengan cara yang beda baik, gitu. Baik. Maksudnya kita mulai dengan baik, akhirnya dengan baik. Ya udah gue datang ke tempat rumah dia, bilang putus dan segala macam. Ya terus gue bilang terakhir ya udah kita doa ya. Gitu. Nah di doa itu ya doain semoga bisa dapat yang kita berdua bisa dapat yang lebih baik, kita makin bertumbuh dan kalau bisa kita tidak ada luka batin antara berdua gitu. Saya selesai lah gitu. Tuhan Yesus sudah selesaikan gitu. Bagus. Nah ini teman-teman kita udah sampai di penghujung acara dan gue cuma pengen bilang dari cerita tadi pentingnya buat kalian yang masih pacaran atau mungkin mau jenjang ke pernikahan, carilah baik itu cewek baik cowok ya, carilah pasangan yang kiblatnya itu Tuhan Yesus. Cari orang yang benar-benar cinta sama Tuhan, bukan sekedar tahu dan mengerti Tuhan ya, tapi dia benar-benar cinta sama Tuhan ya. Kenapa? Karena sudut pandangnya nanti yang berubah. Banyak rumah tangga atau masa pacaran itu mereka ribut, kadang biasanya masalahnya sepele. Karena ego, karena nggak ngerti mau ngalah, karena mungkin kalau udah advance, biasanya dia marahnya karena soal uang dan sebagainya. Tapi percayalah ketika orang itu benar-benar mencintai Tuhan, maka pasangan lu tuh akan diajarin oleh Tuhan untuk mencintai lu. Dan ini sudut pandangnya jadi beda. Contohnya, kayak tadi misalnya mereka mau putus, daripada mereka putusnya mencak-mencak, akhirnya mereka bisa selesaikan dengan damai. Dan itu didapat dari mana? Dari lu punya kebijaksanaan dengan Tuhan yang ngajarin. Nah, sama dengan lu ketika lu berumah tangga, mungkin ada yang udah berumah tangga dan mungkin sekarang lagi di masa adaptasi dan banyak banget perbedaan. Coba datang sama Tuhan, berlutut, minta Tuhan ubahkan dan ikut campur tangan atas hubungan kalian. Percaya ngikut Tuhan tuh bukan menjadi gampang, tapi membuat yang mustahil tuh jadi mungkin. Menurut gue sih gitu ya. Nah, untuk closing statement gue dari apa yang gue pelajari dari lu hari ini Hans adalah bahwa satu, selalu andalkan Tuhan dimanapun lu berada. Yang kedua adalah setiap orang itu punya perjalanan hidup berbeda-beda dan bisa terluka juga. Dan luka itu nggak bisa sebentar. Mulai dari lu dari SD ya, dari SD sampai lu kuliah. Dan itu menurut gue adalah proses pendewasaannya Tuhan. Buktinya dia sekali ditangkap Tuhan, benar kan sesuai kata gue, dia nggak lepas dari Tuhan, benar ya Hans ya? So, teman-teman percaya apapun yang kalian alami saat ini, itu bagian dari perjalanan, nggak apa-apa, nikmati, yang penting kalian jangan lepas daripada Tuhan. Yang ketiga, hiduplah kalau bisa dalam pelayanan, karena circle itu juga menentukan bagaimana gaya hidup kalian, pola pikir kalian, benar kan Hans? Betul. Nah, ada yang mau lu tambahin mungkin? Ketika lu udah kenal Tuhan misalnya, bukan berarti hidup lu langsung tiba-tiba berubah total gitu. Enggak. Jadi lu bisa jatuh juga. Gue juga sendiri pun banyak jatuh gitu. Ketika udah kenal Tuhan 2018 itu, ya banyak sekali kejatuhan gue dan dosa-dosa juga masih ada gitu. Bukan berarti kita jadi suci gitu. Nah, tapi kita selalu, tadi kata Vian juga udah bilang, ya kita selalu harus dekat sama Tuhan. Kita berproses. Nah, itu beda ya. Kita berproses. Gitu. Berproses menjadi lebih baik gitu. Apa-apa kalau lu jatuh gitu. Hari ini lu jatuh, ya udah bangkit aja, datang ke Tuhan. Gitu. Nanti Tuhan yang akan perlahan-lahan kasih tahu bagaimana cara kita bisa semakin sempurna. Mantap. Luar biasa. Oke, thank you Hans ya buat hari ini. Kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di insight berikutnya. Kita tutup podcastnya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless everyone.